Totalnya berapa, Bu? 47 nggih. Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan pengawasan pembangunan Pasar Ngadiluih yang hingga pertengahan Januari 2026 belum juga rampung. Dalam monitoring dan evaluasi mingguan pekan ke-38 ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri mencatat progres fisik proyek tersebut telah mencapai 97,7%. Kepala Disdagin Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsi mengatakan, evaluasi dilakukan setiap Selasa melalui rapat mingguan dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan. Dari hasil pemantauan terbaru, progres pekerjaan dinilai belum sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. Pantauan di lokasi, beberapa bagian yang saat ini telah digenjot pembangunannya adalah bagian pagar depan pasar. Selain itu juga penambahan fasilitas di los pasar dan juga beberapa finalisasi bangunan. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menghambat percepatan pekerjaan adalah minimnya jumlah tenaga kerja di lapangan. Dari 13 titik pekerjaan yang masih tersisa, jumlah personel yang terlibat dinilai belum ideal untuk mengejar target penyelesaian. Selain tenaga kerja, ketersediaan material juga menjadi catatan penting. Tutik menyebut beberapa material sebenarnya sudah siap sejak awal, namun belum terpasang hingga kini sehingga ikut menahan laju penyelesaian proyek. Tutik menambahkan, keterlambatan proyek ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor sejak awal pelaksanaan. Mulai dari persoalan perencanaan, kesiapan kontraktor, hingga kinerja konsultan pengawas yang belum optimal dalam mengawal mutu dan kecepatan pekerjaan. Sesuai kontrak awal, pembangunan Pasar Ngadiluih seharusnya selesai pada 23 Desember 2025 lalu. Namun karena belum rampung, kontrak diperpanjang selama 7 hari hingga 30 Desember 2025. Pada tanggal tersebut, pekerjaan pun masih belum sepenuhnya tuntas. Setelah melalui analisis konsultan pengawas dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pemda akhirnya memberikan kesempatan tambahan selama 30 hari terhitung sejak 31 Desember 2025. Namun hingga pertengahan Januari ini, Disdagin menilai kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kontraktor. Tidak terlihat adanya peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun strategi percepatan. Tutik menyatakan pemerintah daerah berharap proyek Pasar Ngadiluih bisa benar-benar rampung pada 29 Januari 2026, sesuai dengan masa kesempatan yang diberikan. Namun jika target tersebut kembali meleset, ada sejumlah opsi yang akan ditempuh sesuai kewenangan pejabat pembuat komitmen. Hari ini monitoring dan evaluasi di minggu 38. Setiap Selasa kita evaluasi mingguan, weekly meeting, dan hari ini kita monitoring kondisi di lapangan. Terkait progres yang disampaikan teman-teman konsultan pengawas kemarin, hasil evaluasi sudah di angka 97,7% terkait dengan progres Pasar Ngadiluih ini. Catatan-catatan Bu untuk hari ini tadi seperti apa Bu? Yang pertama terkait dengan progres pekerjaan kurang memenuhi daripada time schedule atau action plan yang kemarin awal dibuat. Kalau kami evaluasi hari ini pun terkait dengan tenaga kerja di beberapa titik, kurang lebih ada 13 titik ya, kalau kita amati itu dari segi personal pekerjanya juga kurang. Material dari evaluasi teman-teman juga masih kurang. Artinya kalau evaluasi hari ini terkait dengan personal dan pekerja juga masih kurang memenuhi untuk hari ini hasil evaluasi kami. Sehingga dipastikan nanti progres terkait dengan minggu ke-38 ke-39 ini juga kurang. Kalau dari keseluruhan Bu, secara keseluruhan mungkin kendala apa sih yang paling utama Bu yang bisa dikatakan molor dari target awalnya? Iya, namanya suatu proyek tentunya kan ada beberapa yang terkait. Yang pertama terkait dengan perencanaan, kemudian terkait dengan penyedia atau kontraktor, kemudian konsultan pengawas, dan kami direksi. Nah ini kalau misalkan sampai hari ini kenapa ada pekerjaan yang molor itu sudah berawal dari awal. Meskipun pengendalian kami selaku direksi juga sudah kami upayakan. Tapi terkait dengan perencanaan tentunya ada penyikapan-penyikapan yang mana itu juga sangat mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Kemudian terkait dengan kontraktor atau penyedianya, terkait dengan personel, kualitas, kecepatan untuk segera misalkan ada perubahan di perencanaan, menyikapi itu segera dari personel itu juga sangat mempengaruhi.
Kemudian dari konsultan pengawas yang mana juga harus ada standby mulai awal terkait dengan kualitas personelnya juga sangat mempengaruhi. Akumulasinya di titik tanggal 23 Desember bahwa pekerjaan tidak atau belum selesai. Nah, seperti itu. Kalau akumulasi selama hampir 36 minggu memang luar biasa sekali. Tinggal kecepatan, namanya perencanaan, namanya pekerjaan di lapangan, tentunya perubahan pasti ada. Hanya bagaimana menyikapi itu yang mempengaruhi. Ada keterlambatan personel, ada keterlambatan untuk menyikapi, ada keterlambatan material dan lain sebagainya. Ini bentuk akumulasi. Sehingga tanggal 23 Desember yang harusnya kontrak kami berakhir itu belum selesai. Kalau upaya untuk dari dinas sendiri, upayanya dari akhir untuk nanti akhir Januari agar ini sesuai target sendiri seperti apa nanti? Iya, jadi di tanggal 23 Desember sedikit kami sampaikan yang seharusnya kontrak kami berakhir ada perpanjangan kontrak, ada perpanjangan waktu kurang lebih 7 hari sehingga kontrak kami berakhir tanggal 30 Desember. Kami evaluasi di tanggal 30 Desember terkait dengan pekerjaan tambahan dan lain sebagainya juga ada penyelesaian tapi masih belum selesai. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang secara material itu sudah siap dari awal tapi belum bisa terpasang. Seperti contohnya untuk yang pintu masuk dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kontraktor mengajukan permohonan kesempatan waktu, dianalisa teman-teman konsultan pengawas, kemudian juga kami konsultasi, diskusi, kemudian dengan LKPP, dengan berbagai pihak terkait, diberilah kesempatan selama 30 hari. Dan nanti Bu, upaya dari dinas sendiri selain monitoring dan evaluasi mungkin kedepannya terhadap kontraktor sendiri seperti apa? Jika ini nanti molor juga Bu? Iya, memang PPK punya kewenangan untuk memberikan penilaian terkait dengan kinerja kontraktor. Kami nilai dari pengajuan pemberian kesempatan waktu yang 30 hari itu dari hari pertama tanggal 31 Desember sampai dengan hari ini memang kurang maksimal menurut penilaian kami. Artinya kesempatan yang diberikan dengan sistem denda ini tidak membuat pekerja ditambah, kemudian material siap, metode kerja, strategi kerjanya berubah untuk dipercepat, itu saya belum melihat. Kami belum melihat. Sampai dengan hari ini pun kami konfirm ke teman-teman pengawas, jumlah pekerjaannya hanya 51 di 13 titik pekerjaan. Nah, teman-teman juga bisa melihat sebetulnya di beberapa titik banyak hal yang bisa dikerjakan dengan percepatan sebetulnya. Nah, seperti itu. Ya, nanti justifikasi kami, misalkan harapan kami di 29 Januari pekerjaan bisa selesai dengan kesempatan yang kami berikan sesuai dengan arahan pimpinan. Kalau misalkan nanti tidak selesai, ada beberapa opsi yang sudah kami sampaikan pada saat rapat dengan pimpinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.